Dan pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukan. Hanan dan lain sebagainya kepada mereka itu bukan soal ijazah, ini salah satu di sekolah saya. Tadi ke Mabes, untuk 1 bulan lalu Pak DHL sebagai ketua Korlabi melaporkan si Panji komikus apa namanya, ya, dengan hormat kita, saudara Panji, sudahlah, kita ini sama-sama umat Islam. Kenapa Anda begitu terkesan umat Islam kok dienyek-enyek kayak begitu, ya? Kan ngatur sab sholat kan bukan tunggu pesawat, kok diputer-puter, jangan. Ini saya ingatkan, masih nasihat, kok datanglah polisi minta maaf, maaf. Kalau enggak, kami akan tekan terus, karena ini hak hukum kami sebagai umat. Enggak senang ajaran Islam diganggu-ganggu. Yang non-muslim jangan ikut-ikut. Anda pikirin nanti agama kalian, kalau agama kalian dihina mau enggak? Gitu ya. Nah, kalau batas tertentu kami tentukan nanti enggak juga ada, saya serbu si Panji itu di mana, saya cari, demi Allah, ya, nggak ada takutnya kita sama siapapun. Karena sebelum itu terjadi, Panji, tolong minta maaf pada umat Islam. Ya. Bergabung kepada komando koordinator pelaporan oleh Islam. Kebetulan ketua umumnya saya. Memang dari dulu kita ini tandem, artinya saya sebagai senior menghormati adab secara budaya maupun secara agama. Saya memang harus hormati beliau, sehingga saya majukan TPWA karena saya juga sekjen. Nah, kebetulan ini karena ada peristiwa tadi yang disampaikan oleh Pak Egi, nah, kalau saya sampaikan keterkaitannya kepada Korlabi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu dan salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu, tepatnya di gedung Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jawa Selatan. Kami atas nama Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, menyampaikan terharu dan bahagia oleh karena organisasi kami TPWA telah diambil kembali oleh pemilik. Kami ikhlas, mandatnya diambil oleh sebab yang disampaikan oleh Bang Egi tadi, ada kekecewaan, ada karyawan yang tidak bisa dibina lagi, sehingga ketua pembina dan pendiri imam besar umat Islam di negeri ini, ILC Dr. HLS Habib Rizik Syihab MA PhD, oleh karena suatu hal yang bisa merugikan umat Islam dan perjuangan di negeri ini, sehingga TPWA dikukuhkan untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, kami sekali lagi atas nama pengurus Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, berterima kasih kepada Badan Pembina Utama LC Dr. HRS MA PhD telah menerima BES menjadi salah seorang pembina di tubuh Korlabi, yang mana cukup kami tembuskan melalui tangan kanan beliau. Dan DPR Republik Indonesia adisiplin subversif konstitusinya telah menista Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat seenak jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi, Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu, pengkhianat. Telah membeli, ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya, transaksinya di mana, berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Karena membuat hukum ada tujuannya. 1, kepastian hukum. 2, manfaat hukum. 3, tujuan hukum keadilan.
Allah nanti Kolabi akan buat statement sendiri. Tapi poin pentingnya adalah artinya saya masih dalam koridor untuk dianggap berjuang untuk tegaknya agama Allah dalam versi Habib Rizik. Kalau ada yang nyebut saya pengkhianat dan lain sebagainya, ya itu kurang ilmu aja tuh, ya. Jelang Ramadan ini ya kita maafkan aja. Yang kedua, dalam konteks kita ini melaporkan Ahmad Konziruddin dan yang namanya Roy Suryo, menurut keterangan dari Habib Rizik, itu urusan pribadi saya dan BHL. Tidak ada urusan dengan Habib Rizik. Dan Habib Rizik tidak mau ikut campur urusan itu. Karena itu persoalan hukum antara saya dengan Ahmad Konziruddin dan Roy Suryo. Karena diberi peluang seperti itu, saya tetap berpandangan kepada pelaporan polisi saya. Ya, karena menyangkut bukan soal ijazah ini. Ini menyangkut subversi konstitusi. Dengan omongan Ahmad Konziruddin mengatakan bahwa SP3 Egy Sujana produk Solo, jadi tidak sah. Pertanyaan seriusnya, SP3 itu kan produk undang-undang, usernya polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah atas izinnya jelang Ramadan, insya Allah besok, mungkin hari ini juga sudah ada yang melaksanakan Ramadan. Saya insya Allah pilih besok. Oleh karena itu, dari segala sisi tidak ada alasan lain kecuali kita sebelum Ramadan bagusnya mohon maaf lahir batin. Everybody, siapa saja. Sekarang saya mau bacakan perspektif saya dalam hal ini. Yang penting adalah karena menyangkut kisruh TPUA dan harus selesai. Dan juga jangan ada kesan kita dipecat Habib Rizik atau apa, itu penyesatan, nggak sesuai dengan sebenarnya. Yang sebenarnya adalah sebagai berikut, bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2025 kami Profesor Dr. Egy Sujana dan BHL dipanggil oleh Habib Rizik ke Petamburan ya 3 dan jumpa dengan beliau sebelum maghrib sampai melampaui maghrib, tentunya dengan salat dulu. Persoalannya ada dua. Yang pertama mengenai kemelut yang terjadi di tubuh TPUA. Yang kedua, selaku pendiri dan pembina TPUA, maksudnya Habib Rizik, itu sementara waktu kepengurusan TPUA dibekukan, ya, oleh Habib Rizik, ditarik mandatnya istilahnya, dan saya dengan ikhlas bersama DHL menyerahkan, karena DHL adalah sekjen dari saya. Selanjutnya Dewan Pembina menyarankan kepada saya, apakah saya akan terus mau berjuang dalam konteks bela Islam. Silakan pilih API, Aliansi Pengacara Islam, atau Korlabi, Komando Perlaporan Bela Islam, yang dipimpin oleh DHL.